dibenarkan. Nah, itulah permasalahan dari mulai mengkafani, menyolatkan, menguburkan, menggali kuburan. Tah, tos. Berikutnya, halaman 2 genap. Faslun fi hukmil isti'anah. Pasal yang menjelaskan tentang hukum menolong, ngabantuan. Jadi dalam hal ini di sini nih, ngabantuan teh, ngabantuan dalam ibadahnya, ngabantuan dalam ibadah ainiyah, fardu ain, itu bisa jadi dibolehkan atau makruh gitu kan. Nah, dalam hal ini al-isti'anatu arba'u khisalin. Al-isti'anatu adapun menolong itu arba'u khisalin. Ada 4 macam, 4 kategori. Yang pertama mubahatun. Menolong teh bisa boleh. Yang kedua khilaful aula. Khilaful aula deket karena makruh. Kan makruh tapi deket karena makruh. Khilaful aula. Lamun diartikeun mah ngabedaan kanu utama gitulahnya. Yang ketiga makruhatun. Makruh nolong teh. Dan yang keempat wawajibatun, wajib. Jadi aya boleh, aya khilaful aula, aya makruh, aya wajibah, wajib. Fal mubahatu adapun menolong yang dibenarkan dibolehkannya. Adapun menolong yang dibolehkan mubah. Hia adalah takribul ma'i, ngadeketkeun cai. Nah, misalnya aya seseorang nurek wudu, nah, dideketkeun caina. Anjeunna teh kan nurek wudu. Nah, itu dibolehkan seperti itu ya. Ambil air kemudian diberikan sama orang yang mau wudu. Itu mubah. Boleh. Kemudian yang kedua khilaful aula. Deket karena makruh. Naon deket karena makruh? Sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Nyiramkeun cai kepada orang yang berwudu. Jadi ngocorkeun cai misalkan karena cai teh dikocorkeun oleh seseorang make botol gitu kan ya. Botol untuk orang lain wudu. Itu teh khilaful aula itu teh. Deket karena makruh. Jadi lain boleh. Khilaful aula. Kenapa begitu? Khilaful aula. Karena memang utamanya orang yang berwudu itu ngusahakeun sorangan. Gitu. Supaya full naonna pahalana gitu kan. Yang berikutnya adalah wal makruhatu, makruh. Untuk siapa? Hiya liman yagsilu a'dha'ah. Bagi orang yang membasuhkan anggota wudunya.
diwudukeun, jalma normal diwuduan makruh. Jalma normal diwuduan makruh. Lain alus makruh. Dan yang terakhir, wal wajibatu, ngabantuan dengan hukum wajib, dia adalah lil maridi, bagi orang yang sakit. Ari bagi orang yang sakit nah wajib ngawudukeun teh indal ajzi, ketika tidak mampu. Tapi hari mampu mah kudu sorangan gitu. Ketika nggak punya kudu diwuduan, wajib ngawudukeunana. Gitu, Bu. Nah, cukup ya. Jadi untuk malam ini tentang fikih kita bahas mulai dari mayit, takfinul mayit sampai isti'anat. Ada pertanyaan tidak? Ada Pak Ustadz. Ya, Bu. Oke. Pak Ustadz gini, kalau pas waktu mengkapani orang gemuk, Bu? waktu mau mengkapani, membungkus mayat, orangnya gemuk, si kain kapan bisa dijahit? Orangnya gemuk? Ya, kan misalnya kalau misalnya dilapis-lapis lembar suka kebuka nih, si kain kapan mah seamparan gitu ya, suka berlapis 2 lapis ya kalau buat perempuan ya, itu bisa dijahit. Dijahit menyambung supaya tidak keluar gitu ya. Iya, supaya auratnya ketutup sempurna, tujuannya seperti itu. Memang tidak ada larangan, saya belum menemukan ada larangan supaya tidak lepas itu dijahit. Tapi coba nanti saya cek lagi, boleh kebolehannya ya. Cuman kalau tidak ada larangan ya itu, Bu. Oh iya. Satu lagi Pak Ustadz, kan kalau mayit sebelum dikasih kain kapan suka diwuduin dulu sama yang mandiinnya ya? Suka diadanin. Ya dimandiin dulu, diwuduin. Oh iya. Diwuduin. Sesudah itu teh kan diangkat ya sama laki-laki untuk dimasukkan ke ruangan atau ke tempat itu ya untuk dikapanin. Itu misalnya kalau kepegang jadi batal wudunya enggak? Maksudnya kepegang kulitnya sedikit. Kan diwuduin teh itu sebelum dimandikan, Bu. Bukan ya. Setelah dimandikan. Iya. Lamun kepegang usaha. Misalnya yang angkat bukan murimnya, yang angkatnya orang lain yang kebantu ngangkat, memindahkan mayit tersebut yang sudah dimandikan mau dikapani. Jadi memang yang harusnya untuk yang meninggalnya mayat laki-laki itu yang harusnya laki-laki. Ya, betul. Ya. Yang meninggalnya perempuan oleh perempuan. Gitu. Ya. Gitu, Bu. Bukan Pak Ustadz, maksud saya tuh gini, pas kan kalau mandiin mayitnya suka di tempatnya, nih tempat mandiin mayit, ya. Si mayit udah itu mau dipindahin ke ruangan, mau dikapani, Pak diangkat dulu. Dikapaninya kan di ruangan. Ya. Ya, tapi pas waktu mengangkat kan suka diselimuti sama kain, ya. Ya. Ya, kalau kepegang si kulitnya sama yang mengangkat, yang bukan muhrimnya, apa harus diwudukan ulang atau tidak perlu? Nggak perlu atuh. Oh iya betul. Ya, berarti sama ya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Terus siapa lagi? Bu Nunung, mangga. Mohon Pak Ustadz. Tentang tadi menggali kuburan mayit, seandainya mayit itu mau di tes forensik gitu Pak Ustadz, sedangkan sudah dikuburkan, atau misalnya mau di tes DNA, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Itu tes forensik dan DNA itu dibenarkan karena ada kebutuhan. Ya, dibenarkan karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, nggak dibenarkan.